saudara memang tidak melakukan visum, betul? Saya tidak melakukan visum. Saudara juga tidak melakukan bahkan sesudahnya, setelah peristiwa penembakan itu, saudara pernah melakukan visum atau melakukan pergi ke dokter? Untuk visum maksudnya yang mulia? Bukan, begini, mohon maaf, ketika terjadi pemerkosaan banyak kejadian, itu adalah yang paling ditakutkan adalah yang pertama adalah PMS. Saudara kan tadi dokter, berkaitan dengan itu tadi saya tanya sama saudara, berapa lama saudara sudah meninggalkan kedokteran gigi? Saudara mengatakan setelah menikah saya sudah tidak pernah lagi bekerja. Dan dari jawaban saudara seperti itu. Artinya cukup rentang lama, tetapi dari persidangan yang sebelumnya juga kami menyatakan saudara, di keluarga saudara ini protokol kesehatannya sangat tinggi. Bahkan datang harus swab PCR segala macam. Sehingga kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi, tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu. Kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri? Yang mulia, sebenarnya setelah kejadian, saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa. Karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Dan saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya. Waktu itu pun ada psikolog, tapi saya juga tidak berani untuk menceritakannya. Karena bagi saya ini adalah aib yang membuat malu. Suami saudara ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi demi menutupi supaya itu tidak diungkit-ungkit ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Makanya kami menanyakan itu. Bisa saudara terangkan? Yang mulia, sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu, karena saya tidak tahu apakah saya